Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Triutami. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 Stikes Akpid Wijaya Husada Kota Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi, fisiologi, ginjal, dan saluran perkemihan. Yang pertama itu ada ginjal. Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua, terletak di kedua sisi kolumna vertebralis. Ginjal terlindungi dengan baik dari trauma langsung karena di sebelah posterior dilindungi oleh tulang kosta dan otot-otot yang meliputi kosta, sedangkan di bagian anterior dilindungi oleh bantalan usus yang tebal. Di sini ada cara kerja ginjal, yaitu melalui filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi. Dan ada fungsi utama ginjal. Yang pertama itu untuk memelihara keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Yang kedua untuk mengubah vitamin D menjadi bentuk aktif dan degradasi berbagai jenis hormon. Dan yang ketiga ada sintesa hormon eritropoietin, sekresi renin, dan aldosteron. Di sini ada struktur anatomi ginjal. Pada orang dewasa, ginjal panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya antara 120-150 gram. 95% orang dewasa memiliki jarak antar kutub ginjal antara 11-15 cm. Pengetahuan anatomi ginjal merupakan dasar untuk memahami pembentukan urin. Pembentukan urin dimulai dalam korteks dan berlanjut selama bahan pembentukan urin tersebut mengalir melalui tubulus dan ductus collectivus. Selanjutnya, aliran darah ginjal. Vena renalis menyalurkan darah ke dalam vena cava inferior yang terletak di sebelah kanan garis tengah. Akibatnya, vena renalis kiri kira-kira 2 kali lebih panjang dari vena renalis kanan. Karena gambarannya anatomis ini, maka ahli bedah transplantasi biasanya lebih suka memilih ginjal kiri donor yang kemudian diputar dan ditempatkan pada pelvis kanan resipien. Saat arteri renalis masuk ke dalam hilus, arteri tersebut bercabang menjadi arteria interlobaris yang berjalan di antara piramid. Selanjutnya membentuk arteria arcuata yang melengkung melintas basis piramid-piramid tersebut. Arteria arcuata kemudian membentuk arteriola interlobularis yang tersusun paralel dalam korteks. Arteriola interlobularis ini selanjutnya membentuk arteriola aferen. Arteriola aferen akan berakhir pada rumbai-rumbai kapiler yang disebut glomerulus. Rumbai-rumbai kapiler atau glomeruli bersatu membentuk arteriola aferen yang kemudian bercabang-cabang membentuk sistem portal kapiler yang mengelilingi tubulus dan kadang-kadang disebut kapiler peritubular. Darah yang mengalir melalui sistem portal ini akan dialirkan ke dalam jalinan vena. Selanjutnya menuju vena interlobularis, vena aquarta, vena interlobularis, dan vena renalis, dan akhirnya mencapai vena cava inferior. Selanjutnya ada gambaran khusus aliran darah ginjal. Ginjal dilalui oleh sekitar 1.200 ml darah per menit. Suatu volume yang sama dengan 20-25% curah jantung, 5.000 ml per menit. Lebih dari 90% darah yang masuk ke ginjal berada pada korteks, sedangkan sisanya dialirkan ke medula. Selanjutnya ada struktur mikroskopik ginjal. Yang pertama ada nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Setiap nefron terdiri dari kapsula Bowman yang mengitari rumbai kapiler glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal yang mengosongkan diri ke dalam ductus collectivus. Yang kedua ada corpusculus ginjal. Corpusculus ginjal terdiri dari kapsula Bowman dan rumbai kapiler glomerulus. Istilah glomerulus seringkali digunakan untuk menyatakan corpusculus ginjal. Kapsula Bowman merupakan suatu invaginasi dari tubulus proksimal.
Kapsula Bowman dilapisi oleh sel-sel epitel, yaitu sel epitel parietal dan sel-sel epitel visceral. Yang ketiga, ada aparatus juxtaglomerulus. Pada lokasi ini, sel-sel juxtaglomerulus dinding arteriol aferen mengandung granula sekresi yang diduga mengeluarkan renin. Renin adalah suatu enzim yang penting pada pengaturan tekanan darah. Menurut teori pertama, sel-sel juxtaglomerulus berfungsi sebagai baroreseptor atau sensor tekanan yang sensitif terhadap aliran darah melalui arteriola aferen. Menurut teori kedua, sel-sel makula densa tubulus distal bertindak sebagai kemoreseptor yang sensitif terhadap natrium dari cairan tubulus. Yang keempat, ada sistem renin-angiotensin. Pengeluaran renin dari ginjal akan mengakibatkan pengubahan angiostensinogen menjadi angiostensin 1. Angiostensin 1 kemudian diubah menjadi angiostensin 2 oleh suatu enzim konversi atau converting enzim yang ditemukan di dalam kapiler paru-paru. Angiostensin 2 meningkatkan tekanan darah melalui efek vasokonstriksi arteriola perifer dan merangsang aldosteron. Selanjutnya ada ultrafiltrasi glomerulus. Sekitar 1/5 dari plasma atau 125 ml per menit dialirkan melalui glomerulus ke kapsula Bowman yang dikenal dengan istilah glomerular filtration rate atau GFR. Atau laju filtrasi glomerulus adalah jumlah filtrat yang terbentuk per menit. Proses filtrasi pada glomerulus dinamakan ultrafiltrasi glomerulus karena filtrat primer mempunyai komposisi sama seperti plasma kecuali tanpa protein. Dan ada cara yang paling akurat untuk mengukur GFR adalah dengan menggunakan inulin, yaitu suatu zat yang difiltrasi glomerulus dengan bebas dan tidak diekskresi maupun diabsorpsi oleh tubulus. Selanjutnya ada reabsorpsi dan sekresi tubuh. Filtrat atau zat-zat yang difiltrasi ginjal dibagi dalam 3 kelas, yaitu yang pertama ada elektrolit terdiri dari natrium, kalium, kalsium, magnesium, bikarbonat, klorida, dan fosfat. Yang kedua ada non-elektrolit terdiri dari glukosa, asam amino, dan metabolit hasil metabolisme protein seperti urea, asam urat, dan kreatinin. Dan yang ketiga ada air. Setelah filtrasi, langkah kedua dalam proses pembentukan urin adalah reabsorpsi selektif zat-zat yang sudah difiltrasi. Proses reabsorpsi dan sekresi berlangsung baik melalui mekanisme transport aktif maupun pasif. Selanjutnya ada pengaturan keseimbangan air. Konsentrasi total solut cairan tubuh seorang normal adalah sangat konstan, meskipun fluktuasi asupan dan ekskresi air dan solut cukup besar. Kadar plasma dan cairan tubuh dapat dipertahankan dalam batas-batas yang sempit melalui pembentukan urin yang jauh lebih pekat atau lebih encer dibandingkan dengan plasma dari mana urin terbentuk. Selanjutnya ada konsentrasi osmotik. Konsentrasi osmotik atau osmolalitas menyatakan jumlah partikel yang larut dalam suatu larutan. Jika solut ditambahkan ke dalam air, maka konsentrasi efektif atau aktivitas dari air relatif menurun dibandingkan dengan air murni. Osmolalitas merupakan suatu konsentrasi dalam hitungan 1000 gram air. Setelah ginjal, ada juga ureter. Ureter adalah perpanjangan tubular berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih. Yang pertama, setiap ureter panjangnya 25-30 cm atau 10-12 inci dan berdiameter 4-6 mm. Yang kedua, dinding ureter terdiri dari 3 lapisan jaringan, yaitu A. Lapisan terluar adalah lapisan fibrosa. B. Lapisan tengah adalah muscularis longitudinal ke arah dalam dan otot polos sirkular ke arah luar. C. Lapisan terdalam epitelium mukosa yang mensekresi selaput mukus pelindung.
Dan yang ketiga ada lapisan otot memiliki aktivitas peristaltik intrinsik. Gelombang peristalsis mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Setelah ginjal dan ureter, ada juga kandung kemih. Kandung kemih adalah satu kantung berotot yang dapat mengempis, terletak di belakang simfisis pubis. Kandung kemih mempunyai 3 muara, yaitu 2 muara ureter dan 1 muara uretra. Sebagian besar dinding kandung kemih tersusun dari otot polos yang disebut musculus destrusor. Selanjutnya yaitu uretra. Uretra adalah saluran kecil yang dapat mengembang, berjalan dari kandung kemih sampai keluar tubuh. Panjangnya pada wanita 1,5 inci dan pada laki-laki sekitar 8 inci. Muara uretra keluar tubuh disebut meatus urinarius. Pada laki-laki, kelenjar prostat yang terletak tepat di bawah leher kandung kemih mengelilingi uretra di sebelah posterior dan lateral. Pada pria terdiri dari yang pertama uretra prostatia, dikelilingi oleh kelenjar prostat. Yang kedua ada uretra membranosa, adalah bagian yang berdinding tipis dan dikelilingi otot rangka sphincter uretra externa. Dan yang ketiga ada uretra cavernosa, merupakan bagian yang menerima ductus kelenjar bulbouretra dan merentang sampai orifisium uretra eksterna pada ujung penis. Sekian presentasi saya mengenai ginjal dan saluran perkemihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.